Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadifah Khairunisa dari Pradipya Wood akan memaparkan tentang memahami pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perspektif Islam. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau disebut IPTEK merupakan pilar utama kemajuan peradaban manusia. Dalam perspektif Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi bukanlah hal yang asing, melainkan bagian integral dari ajaran agama yang mendorong umatnya untuk mencari ilmu. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam banyak memuat ayat-ayat yang mendorong observasi alam semesta. Salah satunya adalah Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Ini adalah wahyu pertama yang menekankan pentingnya membaca, menulis, dan menuntut ilmu. Konsep ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam. Yang pertama, pengetahuan mendalam hasil usaha dari para ilmuwan muslim atas segala persoalan duniawi dan ukhrawi dengan bersumber kepada wahyu Allah. Yang kedua, Al-Quran memberikan perhatian yang sangat istimewa terhadap aktivitas dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menurut ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam perspektif Islam, pengembangan teknologi untuk masyarakat dapat dikaitkan dengan konsep sakharah, yaitu penundukan dunia seisinya, atau apa yang ada di langit dan di bumi oleh Allah, untuk dimanfaatkan oleh manusia secara bertanggung jawab. Seperti firman Allah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizinnya, dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya, dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Surat Al-Jathiyah ayat 12. Dengan perspektif ini, maka teknologi bukan hal yang sejajar dengan Islam, melainkan teknologi merupakan alat melalui kekuasaan Allah dan alam seisinya, ditundukkan untuk manusia, sedangkan Islam adalah sistem gagasan yang mendasari dalam pengembangan teknologi. Penerapan teknologi dalam kegiatan sehari-hari merupakan bagian dari cara Islam membentuk dunia dan upaya menghadirkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, mentargetkan Islam dalam kehidupan nyata masyarakat. Faktor peradaban Islam dan kontribusi Islam dalam peradaban dunia. Ada masa kemajuan Islam. Yang pertama, ada masa Abu Bakar administratif, eksekutif, yudikatif, ya. Yang kedua, wilayah daerah terjadi dengan cepat. Yang ketiga, arus banjir yang besar bagikan air. Ada masa kemudian yang pertama, pasca Islam pada tahun 13 dan pada tahun 1000 Masehi. Kedua, terjadi di bidang kehidupan agama, politik, dan pemerintahan. Ada masa kontribusi Islam dalam peradaban dunia. Yang pertama ada agama dan moralitas. Yang kedua, kemasyarakatan dan kemanusiaan. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, sains dan teknologi. Yang kelima, seni dan budaya. Yang keenam, ekonomi. Integrasi antara IPTEK dan IMTAK dalam Islam memandang bahwa ilmu, teknologi, dan keimanan adalah bagian dari suatu kesatuan keilmuan dan kehidupan yang utuh dalam kerangka nilai Islam. Dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, umat Islam hendaknya memiliki dasar dan motif untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan di dunia sebagai jembatan untuk mencari keridhaan Allah. Kesimpulan, 1. Dalam kerangka Islam, IPTEK dipandang bukan hanya sebagai kemajuan duniawi semata, tetapi
sarana untuk mengenal Allah dan meningkatkan kualitas hidup manusia dalam koridor nilai moral dan spiritual. Kedua, sejarah keemasan peradaban Islam menunjukkan bahwa ketika umat Islam berhasil menggabungkan iptek dengan nilai keimanan dan sistem pendidikan yang tepat, maka kemajuan dan kontribusi besar terhadap peradaban dunia muncul. Namun, kemunduran juga terjadi ketika nilai agama diabaikan. Ketiga, integrasi antara iptek dan imtak menjadi kunci agar ilmu dan teknologi digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat bukan kerusakan. Yang terakhir, arah pengembangan iptek dalam perspektif Islam menuntut penguatan pendidikan yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu pemanfaatan teknologi secara bijak, pengembangan inovasi yang berorientasi kemaslahatan umat dan lingkungan, revitalisasi tradisi ilmiah Islam sambil mengadaptasi tantangan modern. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.